Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albertus Di Fernando. Saya dari SMA Paramata 1 Sebuti Banyak. Di sini saya sebagai peserta lomba cerpen kimia Unpita 2023. Di sini saya akan membacakan hasil karya saya yang berjudul Privilege Reaksi Reversible. Privilege Reaksi Reversible. Di suatu latar tempat, tepatnya di sebuah laboratorium kimia, terjadi dua reaksi kimia yang berbeda. Kedua reaksi kimia tersebut yaitu reaksi searah yang biasa dipanggil dengan Si-Ire dan Si-Reversible atau Si-Re atau reaksi dua arah. Keduanya merupakan reaksi yang sama-sama familiar dan krusial dalam dunia perkimiaan. Namun, dalam atmosfer kali ini, Si-Reversible atau Si-Re lebih ditonjolkan dibanding Si-Ire. Hal ini dikarenakan hak istimewa yang dimiliki Si-Re ditunjukkan dalam reaksinya. Halo, perkenalkan, aku Si-Re. Anak-anak lebih sering memanggilku dengan reaksi dapat balik atau reaksi bolak-balik atau juga reaksi dua arah. Keempat nickname itu sama saja, tapi aku lebih suka kalau dipanggil dengan nickname Si-Reversible atau Si-Re karena menurutku itu lebih keren. Bukan tanpa alasan, keempat nickname itu diberikan kepadaku karena hak istimewa yang kumiliki. Mengenai hal itu akan kuceritakan nanti. Selain namaku yang keren, aku juga terkenal karena dilibatkan dalam kesetimbangan kimia. Berdasarkan sifat berlangsungnya, reaksi kimia dibedakan menjadi dua, yaitu aku, Si-Re, dan saudaraku Si-Ire. Walaupun kami berdua bersaudara, tapi kami mempunyai karakter yang berbeda. Perbincanganku dengan saudaraku dimulai dengan topik adu kelebihan karakter. Bro, coba lihat papan tulis di lab. Persamaan reaksiku ditulis dengan dua anak panah. Keren bukan? Kataku kepada Si-Ire dan Si-Ire langsung menjawab. Be aja sih, punya aku panah satu lebih keren. Jawab Si-Ire dengan sedikit tidak peduli. Ih, jangan pasrah gitu dong. Kamu tahu nggak? Dua anak panah bola balikku ada maknanya loh ya. Panah ke arah produk disebut reaksi maju dan panah ke arah reaktan disebut reaksi balik. Jadi, aku yang berjalan maju dapat kembali lagi ke masa lalu. Sambungku tentang dua anak panah bola balikku. Ih, ribet. Mungkin anak-anak nggak suka sama kamu karena ini. Kalau aku simple, panahku satu mengarah ke produk. Nggak mungkin produkku kembali jadi reaktan. Namanya masa lalu, nggak bisa diulang lah bro, cuma bisa diingat. Jawab Si-Ire tentang anak panah reaksinya. Lalu aku langsung menyahut, enggak tuh, anak-anak masih aja suka sama aku. Walaupun terpaksa sih. Ngomongin produk jadi reaktan, nah ini nih yang jadi privilegeku. Dalam reaksiku, reaktan bereaksi membentuk produk dan produk dapat bereaksi kembali menjadi reaktan. Reaktan bereaksi membentuk produk itu biasa. Kalau produk bereaksi kembali membentuk reaktan baru luar biasa. Gimana? Paparku tentang reaksi reaktan produk dan jawab Si-Ire. Hilih, sombong amat. Tambah ribut lagi tuh. Yang namanya bubur yang nggak bisa jadi nasi kan? Kata Si-Ire tentang bubur menganalogikan tentang produk dan reaktan. Loh, malah mancing. Hukum yang bunyinya nasi berubah menjadi bubur nggak berlaku bagiku bro. Hukumku bunyinya nasi bisa jadi bubur, bubur pula bisa jadi nasi. Istimewa kan? Sahutku tentang bubur pula. Setelah aku dan saudaraku berbincang tentang karakter, sekalian aku menyimpulkan perbincangan itu. Dari poin di atas, bisa disimpulkan bahwa aku reaksinya berkelanjutan bro, nggak ada habisnya. Bisa dibilang eternity lah bro, kataku kepadanya lagi. Sambung Si-Ire. Ih, sombong amat. Memang sih reaksiku berlangsung tuntas atau berkesudahan, tapi itu wajar bagi sesuatu yang ada di dunia. Tapi nggak semudah itu kamu bilang kamu eternity. Reaksimu bisa berkelanjutan asalkan bereaksi dengan laju reaksi yang sama. Jadi kalau laju reaksimu nggak sama gimana? Mati juga maksudnya berhenti. Ingat, di dunia nggak ada yang kekal bro. Sahutnya dengan kata-kata teoritis dan filosofis.
Setelah kesimpulan, perbincangan kami berdua berakhir. Setelah perbincanganku dengan saudaraku selesai, aku masih bingung dengan reaksiku sendiri. Kemudian, aku bertanya tentang diriku kepada Pak Teori, si tabung reaksi yang ahlinya kimia. Pak, sebenarnya apa sih hubunganku dengan kesetimbangan kimia? Tanyaku dengan penuh keingintahuan. Lalu, Pak Theo menjawab dengan sabar. Jadi gini Re, dalam kesetimbangan kimia melibatkan dirimu yang mampu bereaksi dua arah. Pada awal reaksimu terjadi reaksi ke kanan yang menyebabkan zat-zat produk terbentuk. Sesaat setelah produk terbentuk, terjadi reaksi sebaliknya atau reaksi ke kiri, yaitu pembentukan reaktan. Nah, jika laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan, maka terjadi keadaan setimbang. Lebih jelas lagi, pada saat setimbang, konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah atau tetap. Nah lagi, reaksi pembentukan produk dan reaksi kebalikannya yang terjadi berkelanjutan tanpa perubahan konsentrasi disebut kesetimbangan dinamis. Gimana Re, mudeng? Jawab Pak Teori dengan penuh kesabaran dan penuh penjelasan. Lalu aku menyambung. Oh alah iya Pak, kurang mudeng Pak. Tapi ya sedikit mudeng sih Pak. Jawabku dengan lirik karena kurang paham dengan penjelasan Pak Teori. Namun dari penjelasan itu rasa keingintahuanku sedikit tercerahkan. Jadi kesetimbangan kimia perlu aku dan untuk tercapai keadaan setimbang. Setelah Pak Teori memberikan penjelasan, beliau tiba-tiba menyambung. Oh iya Re, supaya nggak kena copyright, kalimat terakhir itu berasal dari James E. Brady, General Chemistry Principle and Structure, New York St. John's University, 1990. Jare, sambungnya. Oh iya Pak, jawabku mengiyakan sambungan Pak Teori dan aku kembali bertanya. Pak, mau tanya lagi boleh? Berlangsungnya reaksiku, apa bisa dilihat oleh saintis dengan kasat mata? Tanyaku lagi. Lalu Pak Theo menjawab. Pertanyaan yang bagus Re. Ini Bapak jelaskan lagi. Jadi berlangsungnya suatu reaksi secara makroskopis dapat dilihat dari perubahan suhu, tekanan, konsentrasi, atau warnanya. Sementara itu dalam skala mikroskopis molekul tidak dapat diamati. Namun perlu diingat bahwa keadaan setimbang hanya dapat berlangsung dalam sistem tertutup. Kata Pak Teori menjelaskan. Lalu aku menjawab, iya Pak, paham. Jawabku mengiyakan penjelasan Pak Theo. Setelah itu perbincanganku masih panjang. Di ujung perbincangan, Pak Theo mulai sibuk melayani customernya berupa larutan-larutan dan reaksi. Maka berakhirlah pembicaraanku dengan Pak Theo dan berakhir pula ceritaku. Jadi dari hasil karya saya tadi, cerpen dengan judul Privilege Reaksi Kimia, yang garis besarnya adalah berisi tentang penjelasan reaksi reversibel, tentang karakter reaksi reversibel dan lain-lain, yang tadi udah dijelaskan secara eksplisit oleh si Ray sendiri. Dari cerita tersebut, saya ingin menyampaikan beberapa pesan melalui cerita pendek tersebut berupa pesan edukasi dan pesan moral. Untuk pesan edukasi yang ingin saya sampaikan adalah perlu diingat, reaksi kimia berdasarkan sifat berlangsungnya dibagi menjadi reaksi reversibel dan reaksi irreversibel. Saya juga berharap pada pembaca untuk selalu memiliki rasa ingin tahu tentang sains, seperti si Ire tadi yang memiliki rasa ingin tahu untuk mengenali dirinya sendiri. Sementara itu pesan moral dari cerita tersebut yang ingin saya sampaikan yaitu jangan tinggi hati jika memiliki privilege lebih baik dari yang lain. Sebaliknya, kita harus selalu bersyukur dan memotivasi orang lain dengan bahasa yang halus. Dan terakhir, pesan moral adalah kita harus mampu memahami dirinya sendiri, seperti si Ire yang ingin memahami dan mengenali dirinya dengan bertanya kepada Pak Theo tadi.
Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.